Sejarah singkat Pura dalam Jawa dan Pura Maseti. Pura dalam Jawa merupakan pura yang terletak di Bangun Lemakawan dan di Desa Apuan, Kecamatan Susut Pangli. Pura dalam Jawa ini sendiri berdiri diempon oleh warga Bangun Lemakawan dan Bangun Lemakangin. Pura ini sama seperti pura pada umumnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan persembahyangan umat yang beragama Hindu. Kawasan pura ini masih sangat asri yang dikelilingi oleh banyak sekali pohonan yang rimbun dan juga ada aliran sungainya, sehingga suasana sekitar pura tersebut cocok sekali digunakan sebagai objek wisata untuk para turis dan wisatawan lainnya. Untuk menjaga kesucian pura dan kebersihan pura, para wisatawan yang biasa berkunjung hanya berfoto di depan pura saja agar kesakralan pura tersebut tetap terjaga. Selain puranya sangat asri, akses menuju pura sangatlah gampang, yaitu jalan utama Desa Apuan sudah terlihat puranya. Untuk asal-usul pura dalam Jawa ini berasal dari Kerajaan Majapahit, dan mengenai sejarah pura ini belum bisa dipastikan karena sudah turun-temurun tidak diceritakan oleh nenek moyang mengenai sejarah berdirinya atau masuknya pura ini. Pura dalam Jawa punya keunikan dapat memenuhi permohonan masyarakat umum. Ada juga beberapa benda peninggalan sejarah yang ada di pura dalam Jawa, yaitu berupa arca dan batu. Arca merupakan benda peninggalan sejarah yang berupa batu 3 warna yang disimpan secara tertutup dan hanya bisa dikeluarkan pada saat Hari Raya Bejawali untuk cuci atau mandikan. Air dari cucian atau mandian arca tersebut digunakan oleh masyarakat karena dipercaya sebagai air suci. Adapun peninggalan berupa beberapa batu, ada yang berukuran sedang dan ada yang berukuran kecil. Yang kecil dikatakan sebagai anak dari batu yang berukuran sedang. Sedangkan para peneliti yang sudah terjun langsung atau sudah melihat batu tersebut mengatakan batu adalah lumbung dari tamu atau obat. Banyak masyarakat yang percaya karena sudah terbukti menyembuhkan banyak orang. Pura Maseti. Pura Maseti merupakan pura yang ada di Banjar Bangun Lemakawan, Desa Apuan, Kecamatan Kabupaten Bangli, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Pura yang disusun atau dimiliki oleh Subak Bekutel dan dibantu oleh adat Bangun Lemakawan ini ditetapkan oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya sebagai situs cagar budaya pada tanggal 25 April 2005. Pura ini dibagi menjadi 3 halaman, yaitu halaman jeroan atau halaman paling dalam, di mana halaman ini terdapat 11 buah pelinggi dan peninggalan kuno. Di halaman jabat tengah atau halaman tengah terdapat 2 bangunan, yaitu dapur dan balai gong dan balai gong, serta terdapat 3 buah pelinggi. Dan yang terakhir halaman luar atau jabe, di mana masing-masing terdapat peninggalan yang berada di Pura Maseti tersimpan di dalam pelinggi gedong dan disucikan oleh masyarakat setempat. Berikut beberapa peninggalan yang berada di gedong tersebut, seperti lingga yang berukuran tinggi seperti segi 8, segi 4 dan bulatan berukuran 16 cm yang terdiri dari 3 bagian, yaitu segi 4 atau Brahma Baga, segi 8 atau Wisni Baga, dan bulatan atau Siwa Baga. Yang kedua, arca perwujudan dengan posisi berdiri tegak di atas lapik pada maganda. Arca Pendeta.
Arca pendeta berdiri di sebuah lapik segi empat, mengenakan mahkota bersusunan dua, tampak jenggot sampai di bawah dagu, namun keadaan muka haus. Yang keempat, fragmen arca catur. Fragmen arca catur muka ini dalam sikap duduk yang tampak pada fragmen arca catur muka adalah bagian dari 4 muka dalam keadaan aus. Fragmen arca perwujudan ini dengan sikap berdiri di atas lapik dan nampak ujungnya. Fragmen arca berwujudan. Fragmen arca perwujudan ini dengan sikap berdiri tegak di atas lapik pada maganda. Mahkota berbentuk karana mahkota, leher pendek dengan guratan 2, memakai badong berbentuk simbar, bertangan 2 dengan gelang kana berbentuk simbar. Arca memakai ikat pinggang, memakai gelang kaki bersusun 2. Arca memakai kain bermotif garis dan di depan kain terdapat usal yang menjular sampai pergelangan kaki. Fragmen arca perwujudan ini dalam sikap berdiri di atas lapik segi 4 dengan mahkota krematuka dengan muka aus, memakai hiasan telinga karena puspa, leher pendek dengan guratan 2 dan arca bertangan 2 memegang sesuatu, memakai kana berbentuk sumber, kain sampai di lapik bentuk geometris. Di depan kain terdapat usal sampai menjular menyentuh lapik dan bagian kiri kanan terdapat samur. Fragmen arca perwujudan ini dalam sikap berdiri atas sambangana di atas lapik pada maganda segi 4 muka aus, telinga dengan hiasan kana puspa, leher memakai badang berbentuk simbar, kedua tangan arca hilang. Arca memakai kain sampi pada pergelangan kaki dengan gelang kaki bersusun 2 polos. Di depan kain terdapat usal menjular sampai lapak bagian kiri kanan pinggang terdapat sampur. Fragmen arca perwujudan. Arca ini tampak kaki, mahkota aus, muka aus, telinga dengan hiasan karena puspa, leher dengan guratan 2, buah dada agak menonjol. Arca bertangan 2 memegang kuncup bunga dengan gelang kanan berbentuk simbar, memakai kain bermotif garis-garis melengkung dan pada bagian kiri kanan pinggang terdapat sampur dengan motif garis-garis. Fragmen arca perwujudan ini secara keseluruhan dalam keadaan aus yang tampak kedua tangan dan arca dalam sikap berdiri. Fragmen arca perwujudan ini digambarkan dalam sikap berdiri di atas sebuah lapik. Dari fragmen arca ini yang dapat diidentifikasikan hanya gelang kaki berbentuk untaian manik-manik dan di belakang arca terdapat stela yang berbentuk oval. Fragmen arca perwujudan. Arca ini dengan sikap berdiri tanpa lapik dengan menggunakan mahkota krita matuka, muka aus, leher pendek, sikap tangan dihayani mudra dengan membawa ceplokan bunga, memakai gelang kana berbentuk simbar dan gelang tangan polos bersusun 2, sandra berbentuk persegi panjang.
Pengalaman arca pendeta ini secara keseluruhan arca dalam keadaan aus. Bagian arca yang dapat diidentifikasi adalah sikap tangan Anjali Hasta, kedua tangan di depan dada. Fragmen bangunan ini bagian atasnya berbentuk silindris vertikal. Dua buah fragmen ini dengan bentuk tidak beraturan dan pada bagian tengahnya berlubang. Dua buah fragmen arca perwujudan secara keseluruhannya dalam keadaan aus dan yang dapat diidentifikasikan adalah badan dan arca bertangan dua. Arca dalam bersikap berdiri tanpa kepala bertangan dua, masing-masing di samping pinggang memakai upawita. Arca memakai kain sebatas lutut dan di depan kain terdapat usal sampai lapik. Dua buah fragmen arca ini yang tampak pada bagian kaki dengan kain sampai pergelangan kaki. Di kiri kanan pinggang terdapat sampur sebatas lapik pada maganda. Fragmen yang tanpa jenggot sebatas dada memakai gelang kana berbentuk pentaian manik-manik. Telinga lebar berlubang. Yang berikut fragmen lingga smuk. Berdasarkan hasil laporan dari Badan Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali mengatakan bahwa arca perwujudan di Pura Masjid mempunyai ciri-ciri di bagian atas berbentuk seperti mahkota, sikap arca bentuk dada yang menonjol, sikap masing-masing tangan memegang bulatan serta jenis perhiasan yang digunakan dalam pahatan agak kasar dan mempunyai kesamaan dengan arca-arca yang ada di Pura Puncak Penulisan, Kintamani, Bangli dan di Pura Sibi Agung Kesian Gianyar.